Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan progres untuk proyek akhir mata kuliah DFP, yaitu mengenai BPMN dan storyboard dari aplikasi Isten. Ya, di sini ada anggota kelompok, saya sendiri ya, Bapak Gustaf Sekian. Kemudian di sebelah saya ada Andaris Dewi. Di sebelah kirinya ada Andi Sekar Ayu Fadila, kemudian di paling kanan ada Yanuar Bimantoro Aji, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Herdian Bayu Pratama. Untuk pertama yaitu register sebagai penyewa stand atau IO. Ya, jadi di sini dari BPMN ini pertama-tama saat user menekan atau IO atau pemilik stand menekan tombol login, dia akan menginputkan data-data seperti nama organisasi, email, nomor telepon, alamat, dan password. Kemudian di sini sistem akan melakukan validasi input seperti apakah semuanya sudah diisi atau belum. Jika tidak valid, maka sistem akan mengembalikan pesan input tidak valid. Jika iya, maka kemudian dicek apakah email atau nomor HP yang dimasukkan oleh IO atau pemilik stand itu sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka akan dianggap gagal. Selanjutnya yaitu mengirim OTP jika sudah berhasil mengecek dan tidak ada duplikasi. Maka sistem akan meminta OTP kepada emailnya si IO. Nanti si IO-nya ini akan menginput OTP dan sistem akan mengecek kembali OTP yang diinput. Kalau tidak valid, maka akan dianggap gagal. Jika valid, maka registrasi berhasil. Mungkin untuk storyboardnya kurang lebih gambarannya seperti ini, yaitu yang pertama IO mengisi form registrasi, kira-kira seperti ini tampilannya. Di sini ada inputnya seperti nama, alamat. Kemudian di sini ada IO mengisi OTP, dan ketika registrasi berhasil akan langsung masuk ke dashboard. Ini untuk selanjutnya yaitu register sebagai user. Nah, untuk register sebagai user sendiri ini hampir sama flow-nya dengan register sebagai penyewa tenda. User ini di sini yaitu adalah UMKM atau yang uh, ingin memasarkan, ingin menyewa tenda dari penyewa. Di sini hampir sama flow-nya. Yang berbeda itu hanya inputnya saja yang berbeda. Oke, next. Untuk storyboardnya juga hampir sama, yaitu mengisi form registrasi, kemudian mengisi OTP, dan jika berhasil masuk ke dashboard. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya yaitu login sebagai penyewa stand. Untuk BPM-nya seperti ini. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman login. User akan menginputkan username dan password, dan dia akan menuju ke arah sistem di mana sistem akan melakukan validasi dengan mengambil database user. Jika validasi berhasil, maka akan menampilkan halaman utama sistem. Jika gagal, akan mengirimkan pesan gagal kepada user dan user menerima pesan gagal. Dan untuk storyboardnya seperti ini, di mana user masukkan username dan password, lalu login berhasil dan masuk ke menu pilihan tenda. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada login sebagai user. Untuk BPMN-nya, user akan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek username dan password yang ada di database. Apabila benar, proses login akan terpenuhi, kemudian login akan berhasil. Jika salah, akan melakukan proses login kembali. Untuk storyboardnya, user memasukkan username dan password, kemudian login berhasil, masuk ke dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini kita membuat stand baru atau penyewa tenda.
Untuk BPMN di sini user akan melakukan login dan selanjutnya akan dikembalikan pada sistem yaitu menampilkan dashboard. Dan selanjutnya di sini user akan memilih menu dari stand baru, lalu di sini user akan mengisi data dari stand baru, lalu akan dikirimkan pesan ke sistem apakah data tersebut disimpan atau tidak. Jika data tidak disimpan maka user akan dikembalikan ke halaman dashboard, dan jika data disimpan maka data akan tersimpan pada database di stand dan selanjutnya data akan berhasil disimpan. Nah, selanjutnya untuk storyboardnya sendiri di sini user berada di halaman dashboard lalu memilih menu form data dari stand baru, lalu di sini menyimpan data atau tidak, dan selanjutnya jika memilih yes maka data akan berhasil disimpan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya yaitu user dapat melihat menu dashboard atau menampilkan listing yang tersedia berdasarkan filter tempat, waktu, dan harga. Untuk BPN-nya, yang pertama user akan melakukan login dahulu. Setelah login selesai, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu user akan membuka menu dan user di sini akan memilih filter, yaitu yang pertama berdasarkan jarak atau berdasarkan harga, lalu yang terakhir berdasarkan waktu. Dan jika filter telah selesai dipilih, maka halaman sistem akan menampilkan daftar stand dengan mengambil database-nya. Untuk storyboardnya, yang pertama user ke halaman menu, lalu user dapat memilih filter tenda berdasarkan lokasi, harga, atau waktu, dan list tenda akan ditampilkan berdasarkan filter yang dipilih oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya user dapat mencari tenda dan dapat berdasarkan lokasi. Untuk BPMN-nya, user akan mencari tenda, kemudian melihat daftar tenda dari database yang sudah di-input admin. Kemudian user akan memilih dan melihat informasi tenda. Apabila tertarik, user akan melihat daftar penyewaan berdasarkan lokasi. Jika tidak, akan kembali ke fitur mencari tenda. Kemudian user dapat mengkonfirmasi pemilihan tenda apabila akan melakukan penyewaan. Jika tidak, akan melihat daftar tenda kembali. Selanjutnya untuk storyboardnya, user berada di dashboard, kemudian user dapat mencari tenda berdasarkan lokasi dengan memilih fitur daftar stand berdasarkan lokasi. Kemudian user memilih tenda yang akan disewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu user dapat menyewa tenda dengan berbagai pilihan payment gateway. Untuk BPMN-nya seperti ini. Langkah yang pertama yaitu user akan mencari dan memilih tenda yang sesuai. Setelah itu user akan melakukan konfirmasi pemilihan tenda apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum. Apabila sudah sesuai, maka user akan melakukan pemilihan metode pembayaran, di mana pemilihan tersebut akan dikirimkan ke sistem dan sistem akan akan terdapat gateway, di mana apabila metode pembayaran tersebut merupakan metode pembayaran e-wallet, maka dari sistem akan memanggil payment gateway yang sesuai. Dari sistem akan memanggil payment gateway yang sesuai, lalu payment gateway tersebut akan melakukan pengecekan juga apakah saldo mencukupi. Apabila saldo tidak mencukupi, maka akan memunculkan pop-up saldo kurang. Lalu user diharapkan untuk melakukan top up saldo terlebih dahulu. Apabila saldo mencukupi, maka akan memunculkan pop-up konfirmasi pembayaran. Dan juga apabila user melakukan konfirmasi, maka payment gateway akan menampilkan halaman input PIN. Apabila tidak dikonfirmasi, maka payment gateway akan membatalkan transaksi tersebut sehingga transaksi akan gagal. Ketika menampilkan halaman input PIN, maka user diharapkan untuk melakukan input PIN e-wallet. Setelah melakukan input PIN, akan dilakukan konfirmasi apakah PIN tersebut benar atau tidak. Apabila tidak, maka akan memunculkan pop-up PIN salah dan user diharapkan untuk menginputkan kembali PIN e-wallet. Apabila benar, maka dari payment gateway akan memotong saldo e-wallet dan memberikan bukti pembayaran tersebut ke user. Selanjutnya untuk storyboardnya yaitu tahapan yang pertama itu user akan memilih tenda yang akan disewa. Setelah memilih tenda, user akan memilih metode pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, user akan diminta untuk melakukan input PIN e-wallet. Setelah melakukan input dengan benar, maka user akan mendapatkan bukti pembayaran dari penyewaan tenda tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya user dapat melakukan subscription. Di sini user yang belum melakukan subscribe hanya dapat menyewa tenda sebanyak 1 kali. Nah, untuk BPM-nya sendiri di sini user akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan dashboard di situ, dan selanjutnya sistem juga akan menampilkan pop-up dari subscribe. Nah, untuk pembayaran sendiri kurang lebih sama seperti penyewaan tenda tadi uh, untuk pembayarannya. Dan selanjutnya untuk storyboard-nya di sini sistem akan menampilkan pop-up subscribe, dan jika user akan memilih iya, maka akan dialihkan ke memilih metode pembayaran. Selanjutnya di sini akan melakukan konfirmasi pembayaran, lalu user akan menginput PIN dari e-wallet, dan selanjutnya akan dikirimkan bukti pembayaran telah melakukan subscribe. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.